semuanya, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan objek kebudayaan tradisi mandi safar di desa air hitam laut dengan analisis teori semiotika oleh Peirce mengenai ikon, indeks, dan simbol. Tradisi ini dilaksanakan di desa air hitam laut, Kecamatan Sado, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tradisi ini dilaksanakan pada setiap hari Rabu minggu terakhir di bulan Syafar sebagai usaha perlindungan terhadap bencana, juga sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan saya memilih tradisi ini sebagai objek kebudayaan dalam analisis saya karena tradisi ini mencerminkan masa pra-Islam dengan Islam lokal dan dapat dikaji dengan analisis teori semiotika oleh Peirce. Alasan lain mengapa saya memilih objek kebudayaan ini karena tradisi ini tidak hanya dilakukan di Jambi, tapi juga dilakukan di daerah-daerah lain seperti Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Maluku, dan Kalimantan. Menurut wawancara dalam studi oleh Larasati dan Rukmana pada tahun 2025, tradisi ini berakar dari keyakinan terhadap hari Rabu terakhir di bulan Safar, berasal dari kitab Talikah dan kitab Abwab Al-Faraj. Kitab Talikah menyebutkan bahwa pada malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 12.000 bala atau bencana, dan untuk menghindarinya, 7 ayat Al-Quran dibaca dan diminum untuk keberkahan. Kitab Abwab Al-Faraj menceritakan tentang penyembuhan anak Imam Syekh Abu Qasim Al-Kusyairi melalui ayat-ayat Al-Quran. Tradisi ini lebih mengacu kepada kitab Talikah sebagai sumber utamanya. Tahapan persiapan dari tradisi ini dimulai dengan membangun menara adat yang menjadi ikon utama selama prosesi. Dilanjutkan dengan pemotongan kain putih dan pembersihan lokasi dilaksanakannya tradisi mandi safar ini dan akan diikuti oleh panitia dan masyarakat secara gotong royong. Prosesi ini akan berlangsung selama 3 hari, dimulai dengan doa bersama dan khatam Al-Quran di masjid pada Senin pagi. Di hari Selasa, sang Triputa akan mengambil daun yang sudah ditulis doa di atasnya oleh tokoh adat dan pemuka agama. Dan di Rabu pagi diawali dengan pembacaan Al-Quran, sambutan, dan doa bersama. Pemimpin upacara membawa daun bertuliskan ayat suci ke menara, diarak dengan salawat ke pantai, lalu dicelupkan 7 daun ke laut sebagai simbol pengucian. Tradisi ini memperkuat hubungan sosial dengan kegiatan gotong royong di pantai Babu Salam, arak-arakan rakit adat, dan makan bersama yang menumbuhkan sikap toleran dan harmonis antar warga serta wisatawan. Selain itu, ritual ini melestarikan warisan budaya suku Bugis Melayu sejak 1965 dan diakui sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Jambi pada 2022. Simbol-simbol dalam tradisi ini mencakup menara adat bertingkat 3, daun mangga untuk keselamatan, dan kain putih. Festival wisata tahunan yang dimulai diselenggarakan sejak 2003 menarik hingga 10.430 pengunjung pada 2023, mengkombinasikan elemen Islam dan kepercayaan lokal tanpa menyimpang dari akidah. Tradisi ini dalam pelaksanaannya meliputkan seluruh lapisan masyarakat, baik itu anak-anak atau orang dewasa, dari tokoh agama sampai pemuka adat. Wisatawan pun juga dapat mengikuti tradisi ini, yang dimana hal ini juga merupakan pengaruh baik dari tradisi ini. Meskipun tradisi ini sudah berkembang sejak lama, tapi itu bukan berarti tradisi ini tidak lagi dilakukan. Sampai saat ini, tradisi mandi safar di desa air hitam laut tetap dilaksanakan setiap tahun pada hari Rabu minggu terakhir di bulan Safar, yang juga menjadi spot wisata yang menarik minat para wisatawan. Dalam analisis ini, saya menggunakan teori semiotik Charles Sanders Peirce yang mengkategorikan tanda menjadi 3, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikon menyerupai objeknya berdasarkan kemiripan bentuk. Indeks menunjukkan hubungan sebab akibat atau kedekatan eksistensial, sementara simbol memiliki makna yang ditentukan oleh kesepakatan sosial tanpa hubungan alami dengan objek. Air laut dalam tradisi ini berfungsi sebagai ikon karena memiliki kemiripan langsung dengan pembersihan fisik dan spiritual. Meniru proses air mengalir yang membersihkan kotoran sehingga membangkitkan persepsi kesamaan dengan konsep penyucian diri dalam ritual. Dalam konteks indeks yang menunjukkan sebab akibat, tradisi ini dilakukan untuk menghindari bala atau bencana. Dari sini dapat terlihat hubungan sebab akibat tersebut, yaitu melakukan tradisi mandi safar agar terhindar dari bala. Air laut berfungsi sebagai simbol berkat kesepakatan budaya masyarakat Melayu Bugis, yang secara konvensional dan disepakati bersama melambangkan sarana tolak bala serta pengobat penyakit berdasarkan tradisi warisan leluhur tanpa bergantung pada kemiripan langsung atau hubungan sebab akibat fisik. Tradisi ini melambangkan penyucian jiwa dan raga dari energi negatif, dengan keyakinan bahwa 12.000 bala atau bencana turun ke bumi pada hari itu. Sehingga mandi air laut didoakan menjadi bentuk tolak bala. Simbol kain putih melambangkan pikiran suci tanpa prasangka buruk, sementara daun yang dituliskan doa dengan jumlah yang ganjil menekankan kesucian spiritual. Menara ritual dengan 4 persegi filosofis mempresentasikan elemen alam, air, tanah, udara, dan api. Dan tingkat pada menara melambangkan iman, Islam, dan ihsan.
yang mencerminkan kesatuan tauhid serta harmoni kosmos. Tradisi Mandi Safar di Jambi mencerminkan relasi kebudayaan melalui nilai, identitas, kekuasaan, dan modernitas. Aspek nilai menekankan religiusitas dan gotong royong, dengan aktivitas seperti khatam Quran dan di masal yang memupuk kebersamaan. Dari sudut identitas, tradisi ini menjadi ciri budaya Melayu sejak era Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah dan mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2022. Secara kekuasaan, ritual ini melambangkan warisan spiritual dan pengaruh pemimpin historis. Sementara kini dikelola oleh pemerintah desa dan pesantren. Dalam hal modernitas, Mandi Safar bertransformasi menjadi festival yang menarik banyak wisatawan, mendukung ekonomi lokal tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Tradisi ini menunjukkan daya tahan budaya di tengah globalisasi, tetap relevan dan menarik dalam konteks modern. Sebagai mahasiswa, saya memandang tradisi Mandi Safar di Desa Air Hitam Laut ini sebagai akulturasi positif antara Islam dan adat Melayu Bugis. Namun mengkritik potensi komersialisasi yang berlebihan yang mengubah ritual suci menjadi ajang wisata, sehingga mengurangi nilai spiritual aslinya. Tantangan utama mencakup erosi partisipasi generasi muda akibat modernisasi dan media sosial, serta kontradiksi antara tuntunan Islam yang menolak tahayul bulan Syafar dengan keyakinan lokal tolak bala yang berpotensi memicu perdebatan teologis. Meski demikian, di era kontemporer, tradisi ini tetap relevan sebagai media pendidikan karakter, penguatan identitas lokal, dan pendorong ekonomi pariwisata berkelanjutan dengan 10.000 pengunjung pada tahun 2023 yang mendukung UMKM desa sambil melestarikan warisan tak benda Provinsi Jambi. Analisis semiotika Charles Sanders Peirce terhadap tradisi Mandi Safar di Desa Air Hitam Laut menunjukkan bahwa air laut berperan sebagai representamen utama dengan 3 lapisan makna. Ikon yang menyerupai pembersihan fisik dan spiritual melalui aliran dan kesejukannya, indeks yang secara nyata menimbulkan rasa aman serta perlindungan dari bala bulan Safar, serta simbol yang didasarkan pada kesepakatan budaya Melayu Bugis sebagai sarana tolak bala dan penawar penyakit. Pentingnya tradisi ini terletak pada kemampuannya menjaga harmoni antara agama, identitas lokal, dan kemajuan ekonomi pariwisata, memastikan pelestarian nilai inklusif bagi generasi mendatang di tengah modernisasi.